star in the deep blue sky. Halo guys, kami dari kelompok 2, golongan D2, praktikum mata kuliah pemulihan tanaman, ingin menginterview salah satu petani atau pengolah tanaman hortikultura varietas tanaman cabai di Pasuruan. Sebelumnya perkenalkan, saya Marvin Julius Siagian, NPM 21025010184. Saya Konita Mumtazah Kamila dengan NPM 21025101185. Saya Safitri Vira Latifa dengan NPM 21025010188. Halo guys, saya Abu Aizar Henardian dengan NPM 21025015025. Baik, langsung saja kita wawancarai atau menginterview salah satu petani atau pengolah dari komoditas hortikultura, yaitu komoditas cabai. Sebelumnya Pak, kami dari UPN Jatim mohon izin untuk mewawancarai Bapak karena kami ingin mengetahui tentang apa saja sih informasi yang dapat kita peroleh dari seputar tanaman hortikultura, yaitu komoditas cabai ini. Sebelumnya Bapak, kami persilahkan Bapak untuk perkenalan terlebih dahulu, seperti namanya siapa, atau di tempat ini pengolahnya jadi apa, dan lokasi tempat budidaya tanaman cabai ini kira-kira di mana Pak? Selamat siang tak sore ini Mbak. siang menjelang sore ya. Nama saya Pak Edi, petani holti, termasuk ada cabai, melon, jagung, macam-macam, ada ketimun, termasuk kaos yang saya pakai ini. Ini saya petani dari Dusun Karangtengah, Desa Karangrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia. Biar lengkap ya. Ini musim sekarang ini yang ada, masih ada cabai sama jagung. Yang lainnya kebanyakan itu bulan 3, bulan 4, terutama melon itu. Untuk proses penanaman cabai ya, proses penanaman cabai dari olah lahan sampai pemasangan mulsa ini, jadi bijinya ini langsung dikasih dari perusahaan. Itu tanemnya mulai semai sampai tanem itu baru 1 bulan baru bisa tanam. Terus perawatan ya, mulai pemupukan, penyemprotan, termasuk fungisida, termasuk macam-macam obat apa itu, juga dapat anjuran dari perusahaan, ada pengawasnya ini. Pengawas setiap 1 minggu itu pasti ada yang datang ke sini, terutama melon itu seminggu sampai 2 kali dari petugas dari perusahaan datang. Sementara ini cabai yang perlu dibahas ya. Untuk cabai ini mulai tanam baru 100 hari lah. 100 hari sudah ada yang mateng, bisa ditanam, dipanen. Proses pemanenannya ya dipetik, langsung dipetik. Terus dibawa pulang, digiling, ada slab ya. Ada slab cabai. Digiling, habis itu dicuci, dijemur, kering, langsung kirim perusahaan. Jadi yang menentukan harga jual itu langsung dari perusahaan. Misalnya aku mau tanam cabai ini Mbak ya, oh Pak Edi mau tanam cabai 5.000 populasi, jadi dapat benih dari perusahaan itu, langsung semai, tanam, panen, diambil bijinya. Harga dari perusahaan untuk cabai ini harganya cuma 300.000 per kilo biji. Ini cabai OP namanya, nggak kawinan. Jadi kan ada cabai polinasi namanya kalau dari perusahaan ini, kawinan, ada jantan, ada betina. Kalau yang cabai polinasi itu harganya minim itu 1.500.000. Tapi ada jantan betina. Yang ini kopian nggak polinasi cuma 300.000 per kilo. Kalau boleh tahu perusahaannya apa ya Pak yang sekarang ini Bintang Asia. Bintang Asia.
bintang Asia. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang apa saja yang dilakukan dalam kegiatan budidaya tanaman cabai ini. Terus seperti pengembangannya, pemasarannya, waktu tanam yang sesuai. Nah, saya ingin bertanya Pak tentang komoditas cabai ini. Kalau boleh tahu asal usul dari tanaman cabai ini apa sih Pak? Terus mungkin nama varietasnya apa? Serta bagaimana cara mendapatkan bijinya atau benihnya gitu Pak? Mungkin bisa Bapak jelaskan? Kalau dari perusahaan ini enggak dikasih tahu kode tok dari perusahaan ini. Misalnya mau tanam cabai jenis ini ya, kode 501 0501 kode tok dari perusahaan. Nanti dari perusahaan dijual ke petani itu nggak tahu ada namanya. Kalau dari perusahaan ada namanya, yang sekarang namanya ada cabai ori, cabai jenis apa itu. Kali dari perusahaan cuma kode nomor tok. Yang ini kode 0501. Seperti melon itu yang aku tanam ya. Melon itu ada kode banyak. Yang pernah hasilnya banyak di sini 0810 608 itu 604 itu yang melon yang banyak hasil yang di sebenarnya. Kalau ada melon ini banyak melon. Kalau melon kan nggak apa-apa kalau bahas melon ya. Kalau melon itu kan di sini kan Mas, bisa jual dagingnya. Jadi melon panen dibelah, bijinya dikerok, diambil, ditutup lagi, dikasih plastik apa itu, plastik yang tipis buat dianu itu Mbak. Plastik dibulet, plastik lagi kan udara nggak masuk, lembab ya Pak. Ya lembab. Ya terus buah bisa dijual di sini ya. Buah bisa dijual, orang langsung datang ke lahan nih. Petik sendiri ya Pak? Ya petik sendiri. Petik sendiri tapi diambil dulu bijinya, dibelah, diambil bijinya, terus dijual sih laku 5.000 per kilo. Untuk nama varietas cabainya sendiri apa kira-kira? Ya itu tadi yang ini. Iya. Ini umumnya kan di sini kan cabai lalap. Iya, jenis cabainya gitu. Jenis cabai lalap, tapi dari perusahaan itu cabai lalap itu kan umum. Iya. Dari perusahaan itu 0501, cuma kode tok dari perusahaan. Berarti kira-kira asalnya dari situ ya? Iya. Selain itu Pak, saya juga ingin bertanya, kapan waktu yang baik atau tepat untuk menanam tanaman cabai ini agar mendapatkan hasil yang baik, optimal gitu Pak? Kalau cabai itu sebenarnya sama seperti tanaman melon itu. Tanam yang baik itu bulan 3, bulan 4 itu. Jadi habis musim hujan kan sambung ke musim kemarau ya. Itu kan hujan kan jarang hujan. Itu pun Pak. Soal pembenihan ini ya. Soal pembenihan. Kalau soal konsumsi nggak bisa konsumsi. Soalnya kalau konsumsi harga pasaran di pasar banjir, banyak yang panen itu harganya kan turun. Iya, murah. Jadi murah. Berarti ini yang bagus itu tanam bulan 34 itu. Ini kemarin kan tanam bulan berapa ini? Bulan 6-7 kali. Bulan 7. Oh, yang di sana itu Mas bulan 6-7. Oh, bulan April Mbak yang di sana. 5 berarti. Iya. 4. Di sana sudah mau habis belasan. Ini tanam agak belakangan. Bulan apa ini Pak? Ini tanam bulan berapa? Sekarang bulan 11. Bulan 10, 11. Bulan 8 ini tanam. Agustus tahun ini ya Pak? Ya Agustus tahun ini.
Baik Pak, seperti yang Bapak sebutkan tadi, nah itu bagaimana perawatan? Seperti jangka waktu tanamannya itu bagaimana, lalu pengairan, pemupukan, dan bagaimana supaya varietas tanaman Bagus. varietasnya Cabai ini Mbak, mulai awal tanam kan ya dibentuk gulutan nih namanya, sebelum pasang mulsa ini gulutan, dari kasih pupuk dasar. Pupuk dasar ditaruh di dalam tanah ini. Menggunakan pupuk apa Pak kira-kira kalau pupuk dasar Pak? Pupuk dasar NPK, terus pupuk kandang, organik pupuk kandang itu, terus ada SP36. SP36 sekarang yang nggak ada, ganti yang apa itu semacam Vertipos. SP36 kemarin kan ada apa itu, subsidi dari pemerintah. Sekarang ditutup kan, tinggal anu tok sekarang, Korea sama Ponska. Korea sama Ponska yang dapat subsidi. Itu perbandingannya berapa Pak? Kira-kira perbandingan tanah sama pupuknya itu atau Ini pupuk itu paling untuk NPK-nya ini cuma 1 sak. Jadi Vertipos, NPK, terus apa itu tadi? SP36. SP36 cuma 1 ini. Perbandingannya tanaman berapa ini? 2400-an tanaman. Untuk pengairannya sendiri kira-kira Pengairannya paling misalnya musim hujan ya, musim hujan ini nggak perlu pengairan. Musim hujan. kalau Jadi musim kemaraunya Pak? musim kemarau itu pertama petani harus menguasai tanaman. Oh, tanamanku ini sudah dapat 5 hari. Oh, kok perlu diairi? Jadi 5 hari dia perlu diairi ya. Oh, tanamanku ini musim panas, terlalu panas itu ya. Itu 5 hari terus diairi. Minim cabai ini kalau musim panas itu paling lama itu ya 6-7 hari harus diairi. Cabai tidak kekurangan air ya Pak ya? ya. Soalnya tanaman manusia ya sama sih. Kekurangan air ya kurang bagus, kebanyakan. Betul. Pokoknya kunci utamanya harus menguasai tanaman. Oh, tanamanku ini kok kena penyakit ini, ada misalnya bercak daun, ada yang mati kayak gini kan, ini kan layu fusarium atau layu bakteri, apa layu batang kan bisa. Oh, udah usaha tapi saya mati ya. Selain itu Pak, dalam setiap proses budidaya tanaman ini kan pasti ada kendala atau hambatan yang dialami ya. Nah, kendala atau hambatan seperti apa sih Pak yang selama ini Bapak alami dalam proses budidaya varietas tanaman cabai ini? Kira-kira bagaimana Pak? Kendala yang dialami terutama ini musim hujan ini Mas. Musim hujan. Sampai kan tahu dari situ tadi ya, itu kan banyak yang tanaman yang mati. Jadi tanaman yang mati-mati ini dicabuti atau apa nggak bahasa Indonesia dipotong itu Pak? Dipatahi, dipangkas yang diputungi banyak. Kayak gini nih kan, ada yang layu kayak gini. Sudah dikasih obat, disemprot, dikocor pakai obat. Musim hujan toh. Soal apa itu hama lain misalnya kayak ulat itu mudah membasmine. Ulat atau kena apa itu jeneng kutu-kutuan barang itu kan mudah. Misalnya apa yang ngarani cabuk, ngarani cabuk itu mudah. Sing angel ya cuaca ini. Cuaca musuh alam. Itu tok sing anu. Berarti kendalanya dari cuaca, terus hama yang menyerang. Selain itu, dalam proses pemanenannya sendiri ada kendala gitu? Oh, nggak ada proses pemanenan. Di sini kan pemanenannya korongan. Tadi sistem korongan, orang panen itu tadi kemarin orang metik ini korongan terus ditimbang berapa. Soalnya orang-orang mulai panen harian ya Mas. Harian itu ibaratnya borongan
sak beduk yang ngarani mas ini. Borongan sak beduk itu bisa dapat 12 kilo, 13 kilo. Kurang lebih 1 lusin ya Pak ya. Yo, borongan tok nek manen iki. Mungkin syarat panennya itu apa Pak kira-kira? Untuk syarat panennya tersendiri atau cabenya harus berwarna hijau atau merah atau besar-besarnya? Cabene anu Gimana? sing dipanen ini sing anu Mas. Sing merah tok. Misalnya kayak gini nih ya. Semua ini sudah wajib dipetik, yang gini nih yang nggak dipetik. Jadi ini pun wajib dipetik. Ini kayak gini dipetik nggak apa-apa. Teman lihat ini kan sini sudah panen sampai sini, kemarin tuh di sana sudah ada yang merah lagi. Jadi panen ini ibaratnya orang yang panen itu orang dua ya, tadi sambung nih. Di sini, di sana, tadi habis di sana kembali ke sini. Ini habis ke sana lagi. Berarti tidak harus berwarna merah ya? Enggak, ini bisa dipetik. Tadi juga kan Pak, saya sudah sempat lihat-lihat nih. Bisa kita lihat ya, varietas tanaman cabai ini kan beda ya dari cabai-cabai yang mungkin ditanam oleh petani yang lain gitu Pak. Beda, untuk yang ini bedanya. Ini kan dari perusahaan itu namanya apa? Stockship. Dari perusahaan sendiri yang buat ini. Dari perusahaan ini langsung dikirim ke petani, langsung ditanam. Disemai dulu, disemai baru ditanam. Jadi dari situ keunggulan dari varietas tanaman cabai ini kira-kira apa keunggulannya? Kelebihannya? Dari harga, kalau kelebihan ini dari harga dong. Misalnya kayak aku kan pernah tanam konsumsi ya. Buat yang konsumsi itu tanam konsumsi kan ibaratnya 1000 banding 1 lah ya. Kan sampai sempat dengar sih harga cabai sampai 100.000 itu. Ya. Aku tanam konsumsi, aku pernah tanam jenis ini ya. Lakunya cuma 6.000, 7.000, bahkan pernah 5.000 Per kilonya itu? per kilo dari gelondong ini. Kalau ini ikut ke perusahaan ini kelebihannya itu harganya 6 kilo itu di 300.000 bagi 6 kilo berapa mas? 40 ke atas ya? 50 Pak, pas 50, ya 50, 40.000. Soalnya 6 kilo, 7 kilo, 7 kilo ya? 7 kilo gelondong ini jadi 1 kilo anu. 1 kilo biji kayak anu keunggulannya Pak. Jadi kapok tanam konsumsi. Keunggulan dari anu harga. Jadi misalnya ada harga pasar tinggi ya, kayak kemarin itu harga pasar tinggi sampai 60.000 ya, cabai ini 60.000. Tapi sini kan tetap harga dari perusahaan. Menangan dari harga pembenihan. Nggak gopo. Kadang sayur itu mas aku sampai panen ibarat tanam 2.000 ya. 2.000 sekali panen itu panen anu. Panen kedua ketiga wis di atas 1 kintal, di atas 100 kilo. Jadi harga pas murah. Nah, Itu ruginya petani. Ya nggak rugi sih kembali. Biasanya ada untung 10, tinggal 1 untungnya. Tadi juga Bapak kan udah sebutkan perawatan tanamannya itu bagaimana, keunggulannya bagaimana. Untuk hama tadi ya Pak, Ya. pengendaliannya itu mungkin seperti apa Pak? Apakah diberi pestisida atau bagaimana, atau melakukan seperti apa gitu Pak untuk meminimalisir terjadinya serangan OPT hama tersebut? Untuk meminimalisir itu terutama seharusnya lahan kan harus bersih mas ya. Nggak ada rumput ini, nggak ada rumput-rumput ini. Terus yang kedua ya perlu pestisida, fungisida. Rumput ini pun bisa disemprot sama herbisida. Herbisida kan ada yang sistemik, ada yang kontak, itu bisa sebenarnya.
ini musim hujan itu. Masalah tanamannya yaitu tadi lihat cuaca ini. Kadang-kadang kemarin habis nyemprot ya, ibarat semprot fungisida, bahan aktif ini, habis nyemprot udan. Kadang nyemprot sekarang pagi ini, nanti jam 10, jam 12 terus hujan. Untuk jenis hamanya sendiri yang sering menyerang tanaman cabai ini kira-kira apa? Di sini ini yang sering layu fusarium sama layu busuk batang itu. Penyakitnya. Ya penyakitnya. Nggak tahu sih, nggak bisa ya, sih ada yang mati ya. Kalau dari hama ke hewannya itu Pak kira-kira Le hewan cabuk sama lek tikus ke jagung lek tikus nggak mau, cabai nggak mau, lek tikus termasuk hewan ulat, termasuk apa itu jenenge apa sih yang ngarani anu kepe anu ya. oh kepe itu mudah lah itu. Perawatannya ya sing repot perawatannya ya iki layu fusarium, layu busuk batang, bakteri. Terima kasih Pak atas informasi yang Bapak berikan seputar tanaman cabai ini. Komoditas hortikultura ya, mulai dari jangka waktu tanamnya, perawatannya, keunggulan varietas, pengendalian hama dan lain-lain. Kami dari UPN mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan untuk membantu kami dalam memenuhi tugas mata kuliah praktikum pemuliaan tanaman. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih Pak. Iya. Baik, sekian wawancara kami pada salah satu pengolah atau petani dari komoditas tanaman cabai di mana tadi? Dusun Karangtengah, Kecamatan Purwosari. Iya, Kecamatan Purwosari. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. foto kawan ya Allah.